Baik, selamat sore semuanya. Nama saya Restu. Saya adalah pengajar HSK di Wardaya College dan SMA Wardaya. Sedikit dari sejarah studi pendidikan saya lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude di tahun 2008, kemudian melanjutkan studi dalam program studi Chinese Study di Beijing Union University tahun 2013, lulus tahun 2013. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 pada saat menempuh jenjang studi pendidikan Chinese Study di Beijing Union University, saya juga sempat memenangkan first prize winner untuk Chinese Article Writing Competition dan second prize winner untuk ajang yang sama di 2 tahun yang berbeda ya, jadi 2 tahun berturut-turut. Saya aktif mengajar Mandarin sejak tahun 2013 dan menjadi pengajar HSK sejak tahun 2017. Nah, nanti ada di slide berikutnya ya, slide-slide selanjutnya juga bisa dilihat nanti hasil-hasil ya. Jadi hasil dari nilai-nilai peserta ujian HSK yang di bawah bimbingan saya di Wardaya College dan SMA Wardaya ya. Kemudian selain mengajar secara formal, saya juga aktif menjadi koordinator meja Mandarin di komunitas Polyglot Indonesia sejak tahun 2018. Dan saya adalah polyglot dengan 3 bahasa aktif fasih, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Dan 2 bahasa aktif dasar, Jepang, Prancis, dan 2 bahasa pasif, yaitu Arab dan Spanyol. Jadi dalam pembelajaran nanti di kelas persiapan HSK di Wardaya College, teman-teman juga bisa bertukar pikiran atau bertukar ilmu dengan saya tentang bahasa-bahasa lainnya, dan pendekatannya juga nanti akan menggunakan pendekatan multilingual ya. Baik, selanjutnya sekilas tentang HSK atau HSKK. Jadi HSKK itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari HSK. Khususnya HSK 3, 4, 5, dan 6. Karena HSK 1 sama 2 untuk levelnya yang sangat dasar ya, itu hanya aspek yang diujikan hanya listening dan reading. Dan masih ada Latin ya, kita sebut mungkin beberapa teman-teman peserta di sini sudah tahu yang namanya pinyin ya. Nah, kalau HSK 1 sama 2 itu cuman aspek yang diujikan itu cuman listening dan readingnya saja, sementara mulai dari HSK 3, empat aspeknya semua diujikan dan sudah tidak ada pinyinya lagi. Makanya di sini kita akan bedah soalnya mulai dari HSKK beginner. Ini adalah bentuk tes HSK paper testnya kira-kira seperti ini ya. Nah, singkatannya mungkin beberapa teman-teman sudah tahu itu adalah Hanyu Shuiping Kaoshi, artinya kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya itu Chinese Proficiency Test. Di sertifikatnya juga bahasa Inggrisnya juga sama ya. Nah, untuk Indonesianya biasanya tes kemampuan bahasa Mandarin. Nah, HSKK itu tidak terpisahkan sekarang karena sejak pandemi metode pengujian HSK itu bertambah menjadi ada metode pengujian online di rumah masing-masing ya. Jadi di tempat masing-masing. Tetapi metode ini karena bukan dulunya itu dinilai mungkin agak rawan kecurangan, jadi sehingga aspeknya ditambah jadi speaking. Jadi HSKK itu adalah Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi. Jadi colloquial Chinese Proficiency Test atau CCPT jadinya ya, atau Conversational Chinese Proficiency Test, karena Kouyu itu artinya percakapan gitu. Jadi tes kemampuan percakapan Mandarin, karena bentuk tesnya itu adalah speaking dan itu pakai recording. Dan mungkin teman-teman yang sudah pernah ujian HSK yang 1 sama 2 tahu bahwa kalau ujian HSK online itu kan secara online pakai aplikasi ya. Nah, kalau online-nya di rumah itu kita harus diawasi dengan Zoom. Jadi kita harus punya satu device lagi untuk pengawasan Zoom-nya. Itu sekilas tentang HSK-nya itu seperti apa gitu. Nah, berikutnya mungkin timbul kenapa workshop-nya HSKK atau kenapa kelas yang ujian yang kita tempuh itu untuk kemampuan bahasa ini tuh harus HSK sama HSKK-nya gitu ya. Kenapa? Kan ada
bentuk-bentuk ujian yang lain juga loh, misalnya ada beberapa yang pernah sempat bertanya kepada saya seperti itu. Karena sebenarnya HSK ini diperlukan oleh semua lapisan masyarakat ya, terutama buat teman-teman yang masih pelajar, mahasiswa. Kenapa? Karena kalau kita mau melanjutkan jenjang studi pendidikan, kita harus bukan harus ya, tapi pastinya kita akan memilih tempat jenjang studi pendidikan yang ilmunya luas gitu, yang ilmunya apa mengandung keilmuan yang ekstensif dan padat gitu ya dan kaya. Nah, salah satunya itu negara Tiongkok dan Taiwan karena baru mungkin beberapa tahun belakangan ini juga Wardaya College sempat mengadakan kerjasama ya. Jadi kita ada webinar yang pembicara webinarnya adalah seorang profesor yang menemukan calon obat kanker hanya dengan diawali dengan hipotesis penelitian berupa membaca kitab kuno keilmuan kedokteran Tiongkok. Yang itu baru satu kalimat gitu. Jadi istilahnya dia cerita baru satu kalimat saja di riset itu sudah bisa jadi calon obat kanker. Gimana kalau ya pusat literatur yang ada di sana itu kita bisa gali semua, itu bisa jadi satu dasar penelitian yang luar biasa berpengaruh ya buat kehidupan umat manusia seperti itu. Jadi dasar penemuan seks dan teknologi baru tuh ada di sana gitu sebenarnya. Ya karena kita juga mengetahui bahwa uh, karena itulah Tiongkok berkembang pesat secara teknologi. Sekarang mereka udah 5G ya kan, udah ada digital social caste system ya, yang semua orang tuh bisa di rating gitu dari sikapnya, dari kelakuannya tuh bisa di rating gitu. Nah, dan masih banyak lainnya lagi gitu. Nah, itu untuk pelajar mahasiswa. Terus lapisan profesional atau bisnis juga perlu. Kenapa? Karena Tiongkok itu dia kan raksasa ekonomi dunia. Jadi apapun sekarang kerjasamanya harus dengan Tiongkok gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada lapisan generasi muda yang tanda kutip untuk salah satu cara gaulnya gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang non akademis, kalau misalkan kita mau berkecimpung dalam bidang yang pun non akademis, bukan berarti kita tidak perlu ujian gitu ya. Kenapa? Karena kita kan tahu ya bahwa salah satu media sosial yang paling dipakai sekarang kan TikTok ya. Teman-teman juga pasti pakai. Nah, TikTok itu asalnya dari Tiongkok, namanya Douyin. Jadi aslinya aplikasinya namanya Douyin. Nah, habis itu dibikin versi internasionalnya. Baik. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi kenapa tujuannya Tiongkok ya? Maksudnya kenapa tujuannya harus Tiongkok? Nah, tadi yang saya bilang bahwa dia pusat literatur dan kearifan dunia sejarahnya ribuan tahun. Jadi mau bagaimanapun basis-basis penelitian baru tuh bisa ditemukan di sana. Terus bisa beasiswa sehingga 100%. Dan biaya pendidikannya jauh, kalaupun harus tidak dapat beasiswa, biaya pendidikannya itu jauh lebih murah dibandingkan negara lain, kualitas pendidikannya sama gitu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa HSK itu salah satu ujian kemampuan bahasa yang paling murah. Teman-teman kalau mau IELTS kan ujiannya 3 juta ke atas ya, hampir ada yang mungkin 4 juta, ada yang 5 juta. Terus kalau misalkan IBT itu udah 4 sampai 5 juta juga gitu, mungkin ada yang 6. Terus kalau misalkan mau yang lain misalnya SAT itu sama 3 sampai 5 juta juga. HSK itu, HSK 6 aja itu cuma 1,2. Nah, kalau untuk yang masuk ke perguruan tinggi ya, universitas itu untuk jenjang S1 itu cuma HSK 4. HSK 4 itu total cuma tidak sampai 1 juta. Itu saja 900.000 sekian. Itu sudah sama HSKK intermediate gitu. Jadi dengan ujian yang semurah itu, teman-teman bisa dapat kualitas pendidikan yang jauh lebih baik gitu. Jadi kenapa tidak ke Tiongkok gitu kan? Belajarnya dari awal lesson sampai akhir tidak ada yang dilengkap. Mungkin di beberapa tempat ada yang bagian ini tidak usah ajarkan, bagian yang ini diajarkan gitu. Jadi kalau di sini semuanya akan diajarkan. Nah, format kelasnya full online. Jadi teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia sepanjang bisa menggunakan bahasa internasional ya, bahasa Inggris mungkin, itu tetap bisa ikut kelas HSK-nya gitu. Dan Wardaya juga mempunyai program
bantuan ya, program yang bisa assist nilai-nilai teman-teman di bukan yang non bahasanya, misalnya nilai mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, itu namanya Top University. Ya, programnya namanya Top University di Wardaya College. Jadi dalam satu tempat yang sama, teman-teman sudah bisa mendapatkan benefit yang sekaligus gitu. Dan juga untuk pengurusan administrasi teman-teman bisa dibantu oleh Weekend, yaitu consulting agency di Wardaya, seperti itu. Jadi intinya kalau di Wardaya itu untuk teman-teman membantu teman-teman mengajukan jenjang studi pendidikan ke Tiongkok khususnya itu one stop solution. Jadi tidak perlu belajar yang mata pelajaran di les sendiri, di HSK di mana, terus nanti konsultasinya di mana. Enggak, itu satu tempat sendiri gitu ya. Satu tempat sekaligus gitu maksudnya. Baik, ini salah beberapa hasil-hasil yang sudah kami di sini hasilkan ya. Ini ada beberapa dari SMA Wardaya ya, di sini ada yang di bawah ini SMA Wardaya, terus ada juga yang dari Wardaya College yang di atas. Ini untuk ada 2 orang ya, yang laki-laki 2 ini ya, Evander sama Adit. Ini dia bahkan sudah kuliah di Chinese University of Hong Kong Shenzhen. Jadi di CUHK itu mereka sudah kuliah, tapi mereka belum bisa bahasa Mandarin karena programnya internasional. Nah, jadi mereka ambil kelas persiapan HSK-nya di Wardaya College, seperti itu. Nah, untuk yang SMA Wardaya, buat teman-teman yang mungkin masih SMP, nah ini bisa gabung ke SMA Wardaya untuk bisa dapat nantinya program HSK-nya bisa sudah termasuk di kurikulum pembelajarannya, seperti itu. Nah, ini kemarin baru lulus ya, ada 3 orang HSK 3, 2 orang HSK 4. Ya, ini 5-5-nya ini kelas 10. Jadi kelas 10 mereka udah lulus segini. Jadi kalau mereka lanjut lagi bisa mungkin lulus HSK 4 dan 5 di tahun kedua dan ketiganya gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nantinya HSK itu komposisinya seperti ini. Jadi yang kita akan konsentrasikan hari ini, workshopnya ini ya HSK 3 ini. Jadi intinya dia sebenarnya jenjangnya disamakan dengan SMA dan isinya percakapan 2 arah kompleks. Nanti kita akan dengar gimana format HSKK-nya ya. Tapi kurang lebih isinya seperti ini, dan ini nanti teman-teman boleh untuk kalau misalkan nanti bergabung dengan Wardaya College nanti akan diinfokan ya setiap kali, dan ini bisa minta juga ke saya sebagai pengajar untuk infonya gimana sih langsung untuk masing-masing level itu bagaimana cara menempuhnya gitu ya. Berikutnya ini adalah komposisi soal yang akan teman-teman tempuh. Jadi ini kenapa saya kasih seperti ini, karena nanti untuk workshop kita yang akan kita mulai mungkin beberapa menit lagi, itu bentuknya seperti langsung ya, jadi seperti kayak kita mock up langsung ujian HSK-nya gitu ya. Oke, nah yang konsentrasinya di sini hari ini ya HSK 3 di 40, kan HSK 3 ini dia soalnya ini yang paper testnya. Kalau yang HSKK yang nanti yang kita akan lakukan itu soalnya totalnya adalah 15 atau 16 ya, 16. Ya, jadi nanti kita akan lihat gimana soalnya. Total waktunya cuma 20 menit ya. Nah, ini adalah untuk info sessionnya sudah selesai. Kita masuk langsung ke workshop ya. Teman-teman sudah siap. Yang belum siap saya persilahkan ya, langsung persilahkan untuk menyiapkan mikrofon karena kita akan tanya jawab. Karena workshop ini bentuknya berupa pembahasan soal HSKK, dan HSKK itu seperti yang kita tadi sudah jelaskan tadi, dia hanya shaping jadi percakapan. Jadi memang nantinya akan direcording percakapannya seperti itu. Baik, saya izin off share screen dulu untuk menyiapkan audionya ya. Teman-teman boleh menyiapkan mikrofon yang sudah tersedia ya, atau earset atau headphone ya. Baik, sudah siap semua ya. Semoga sudah siap. Ya, kita akan mulai.
ini pertamanya akan ada intronya dulu, teman-teman akan untuk di HSKK-nya nanti. Jadi intronya didengarkan dulu dan untuk HSKK memang dia tidak ada instruksi dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan saya berhentikan dan saya akan bantu buat teman-teman yang baru pemula ya. Pertanyaannya tidak sebegitu simpel ya. Oke, kita mulai ya. 你好，你叫什么名字？ Baik, tadi disebutkan ni jiao shemo mingzi. Nah, kan teman-teman sudah tahu ya, itu artinya kamu dipanggil dengan nama apa, betul? Nah, sekarang coba dari Casanova, coba dijawab. Kalau misalkan ada pertanyaan ni jiao shemo mingzi, berarti jawabannya apa? Ini Casanova hadir nggak nih? Casanova Chai mau. Oke, kalau tidak hadir atau mungkin berhalangan bisa kita skip dulu ke Clarissa. Pertanyaannya tadi ni jiao shemo mingzi, berarti jawabannya? 我叫 Clarissa. Oke ya. Nah, di sini teman-teman boleh memilih ya. Apabila teman-teman menggunakan nama Mandarin, boleh sebut nama Mandarinnya, tapi tentu nama Mandarinnya harus tepat ya. Jadi jangan salah lafal untuk penyebutan namanya. Oke, sekarang coba kita Faisal ya. Pertanyaannya ni jiao shemo mingzi, berarti jawabannya? Jawabannya 我叫 Faisal. Oke, ya seperti itu. Nah, ini adalah cuman awalannya aja karena dia kan mau menanyakan identitas ya kan. Ini belum masuk soalnya ya. Kemudian dia akan seperti ini ya lanjutannya. Kita dengarkan. 你是哪国人？ Oke, kita coba dari Clarissa dulu. Pertanyaannya ni shi na guo ren. Berarti jawabannya? 我是印度尼西亚人。 Ya, betul. Oke, coba Faisal sekarang. Pertanyaannya ni shi na guo ren, jawabannya? 我是印尼人。 Ya, betul ya. Nah, selanjutnya dia ada pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi ya. Jadi kayak dia akan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan nomor ya. Kita dengar. 你的序号是多少？ Oke, pertanyaannya, 你的序号是多少? Nah, kira-kira Clarissa jawabannya gimana? Bebas nih. Ini kan pura-puranya, jadi nggak ini ya, nggak benar-benar nomor peserta aslinya. Bebas aja mau nomor apapun boleh, nomornya berapapun boleh. Jawabannya gimana? Pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, 你的序号是多少? 我的序号是5。 Ya, berarti kalau misalkan biasanya dia boleh kalau misalkan angkanya 1 digit depannya pakai ling ya. Jadi ling wu gitu misalnya contoh ya. Oke, coba Faisal. 你的序号是多少? Jawabannya gimana? Bebas, mau angka berapa aja. 我的序号是01。 Ya, boleh juga ya, ling i ya. Oke. Satu tips kalau untuk nomor nanti kan yang akan disebutkan kan nomor urutan peserta ujiannya ya. Itu kalau 1 dibacanya yao ya. Jadi jangan pakai i.
Karena kalau I nanti kalau sinyalnya bermasalah atau koneksinya bermasalah, nanti bisa kecampur sama Ci. Itulah kenapa satu itu kalau di nomor seri dibaca Yao ya. Oke, kita lanjut. 好，现在开始第1到15题。每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始 Oke. 第1题。 Ini saya bantu dulu ya, langsung bantu dulu. Tadi itu dia bilang kita masuk ke bagian tes listening, bagian tesnya. Setiap pertanyaan kamu akan mendengarkan satu kalimat. Nah, yang kamu harus lakukan adalah meniru dengan persis kalimat tersebut, gitu ya. Jadi kalimat apapun tiru dengan persis ya. Oke, kita coba. Ini soal nomor 1 ya. Perhatikan bahwa teman-teman jangan nantinya kan teman-teman kan akan recording satu dengan satu sendiri ya. Jadi di ruangan sendiri dengan alat sendiri. Jadi ada kiri kanan nggak ada orang. Tapi kalaupun teman-teman mengerjakannya di test center, kan kiri kanan pasti ada orang. Jangan konsentrasinya gini. Jangan percaya diri sendiri. Jangan pikir bahwa apa yang kalimat orang lain itu sebutkan itu lebih benar dibanding kita. Belum tentu, bisa jadi dia lebih salah gitu ya. Oke, kita coba. Nomor 1 ya, dengarkan baik-baik. 1、前面人很多， Nah, kalau sudah bunyi pip, berarti teman-teman sudah bisa jawab. Oke, coba Clarissa dulu. 前面人很多， Ya, oke, Faisal. 前面人很多， Oke, ada yang tahu artinya? di depan Siap. banyak orang. Ya, orang di depan sangat banyak, hati-hati. Ya, jadi di depan banyak orang. Sebenarnya secara struktur mungkin, kayaknya sama-sama aja. Enggak, strukturnya beda. Kalau di depan banyak orang, berarti ada kata kerja yang harusnya dihilangkan. Ya, jadi harusnya ada kata yo hentoren, tapi di sini strukturnya bukan seperti itu. Di sini dia bilang qianyan ren hentou, berarti orang di depan sangat banyak. Jadi dia mendeskripsikan jumlah orang yang di depan itu banyak gitu ya. Kelihatannya seperti simple. Kita lanjutin dulu. Lanjut. Oke, 衣服有点小。 Oke, Clarissa. 衣服有点儿小， Oke, Faisal. 衣服有点儿小， Ya, ada yang tahu artinya? bajunya sedikit kecil gitu. Oke, youtiar itu sebenarnya artinya agak, bukan sedikit. Mungkin teman-teman yang pernah belajar di tempat lain, youtiar itu artinya sedikit. Sebenarnya mohon maaf, Lausha harus bilang salah, karena youtiar itu adalah artinya agak untuk kata sifat negatif. Jadi agak dalam bahasa Mandarin ada 2. Ada yang untuk kata sifat positif, ada yang untuk kata sifat negatif. Kalau kata sifat positif kita pakai hai, kayak mungkin teman-teman pernah dengar ya, hai hao chi, hai ting hao chi de, atau hai ting hao kan de, atau hai xiang, hai kei. Kenapa? Karena semuanya mengacu kepada positif gitu. Nah, kalau untuk negatif, untuk kata sifat yang sifatnya adjektif yang sifatnya negatif, dia pakainya youtiar. Walaupun di sini xiao, kata sifat artinya xiao itu kan kecil. Tapi dalam konteks baju, kita tentunya nggak mau dong pakai baju yang kecil gitu. Jadi kenapa kita pakai kata youtiar? Karena di dalam kalimat tersebut, kata xiao, adjektifnya berubah jadi negatif. Karena kecil, kualitas kecil dalam baju atau kekecilan agak kecil untuk baju itu sesuatu yang tidak kita inginkan gitu, sesuatu yang negatif. Berarti kita pakai katanya agaknya itu adalah
UTR ya. Nah, ini nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di HSK 2 ya. Sebenarnya ini soalnya masih nyampur soalnya. Lanjut. San, 那是我的车。 Clarissa. 那是 Faisal. 那是我的车。 Ya. Artinya apa? Ada yang tahu? Itu mobil saya. Ya, itu adalah mobil saya. Nah, tadi Clarissa sempat putus tuh suaranya ya. Ini tidak ditanggung. Jadi untuk ujian HSK aslinya mau ada putus sinyal di tengah, mau putus sinyalnya di mana ada atau ada apapun itu tidak ditanggung, itu ditanggung peserta sendiri. Jadi harus pastikan benar-benar semuanya berjalan lancar ya. Oke, berikutnya kita lanjut dulu. Si, 再见，明天见。 Oke, Clarissa. Masih nggak ada. 没有声音，还是没有声音. Nggak, masih nggak ada suaranya Clarissa, tapi nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Faisal. 再见，明天见。 Oke, tahu artinya? Sampai jumpa besok, Klaus. Ya, jadi zaijian itu sampai jumpa lagi, sampai jumpa besok gitu ya. Oke, lanjut dulu. Kalau Clarissa mungkin nanti bisa dicoba di headsetnya dicabut dulu, baru dimasukin lagi ya, di input lagi nanti mungkin bisa lebih bagus ya. Oke, lanjut.我喜欢现在的工作。 Udah bisa belum nih? Hai siang mau. 我喜欢现在的工作。 Oke, 好. Faisal. 我喜欢现在的工作。 Oke, ada yang tahu artinya? Saya suka pekerjaan yang sekarang. Betul ya. Oke, kita lanjut dulu. Liu, 他去医院了。 Oke, Clarissa. 去医院了。 Oke, Faisal. Maaf, Klaus, tadi putus suaranya. Oke ya. Tadi pertanyaannya apa? Kalimatnya adalah 他去医院了 ya. Ada yang tahu artinya? Berarti apa dia? Dia sudah pergi jauh gitu, Klaus. 去 Dia sudah 医院, pergi ke 医院 itu rumah rumah sakit. sakit. Nah, ya Oh betul ya. iya. Dia pergi ke rumah sakit. Le itu bukan artinya sudah. Le itu cuman past participle. Jadi dia ada dua fungsi ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar di luar, le itu artinya sudah. Enggak. Sudah itu already atau telah atau sudah bahasa Indonesia itu ada satu kata lagi. Tidak bisa pakai le. Maksudnya tidak disamakan dengan le ya. Le itu partikel. Makanya teman-teman kalau buka kamus, le itu nggak akan ada artinya. Karena le itu partikel ya. Semua kata-kata karakter dalam bahasa Mandarin yang tidak ada nadanya atau nada kosong atau nada netral itu semua bukan kata, itu semuanya partikel gitu ya. Nah,
Jadi kalau teman-teman buka kamus nggak akan ada penjelasan artinya, nggak ada arti leksikalnya nggak ada gitu. Nah jadi le itu partikel lampau atau partikel yang ada perubahan. Misalnya menandakan bahwa dia dari satu keadaan berubah ke keadaan lain. Nah itu pakai le gitu ya. Oke kita lanjut.七这些年他写了不少书。Clarissa gimana? Bisa nggak? Tadi putus. Putus. Oke, Faisal. Iya. Putus. Sama Laushe putus di tengah tadi. Oke. Kita coba dengerin ya sekali lagi. Walaupun ini nggak boleh sih. Nantinya nggak ada begini, tapi kita coba ya. It's 七这些年他写了不少书。 Oke, coba. Faisal dulu deh, boleh. 这些年他写了不少书。 Clarissa. Mhm, 这些年 mhm. lupa. Lupa. Nah, lihat kan? Ini nomor berapa nih? Nomor 7 kan? Nggak sesimpel itu ya. Nah, tadi dia bilang, Iya. 这些年他写了不少书. Ya, tadi Faisal udah betul. 这些, artinya ada yang tahu nggak? Coba, sebelum mau bahas. 这些年他写了不少书, artinya apa? Nggak ada yang mau nyoba? Cobalah. Nyoba kan gratis. Nggak ada tagihannya. 这些年 tahun-tahun ini Mhm. 他写了dia menulis Mhm. 不少书 是什么意思？这我不知道，老师。 Oke, 不少书, 不少 artinya apa? Tidak sedikit. 老 Hu 师 dan shao, artinya apa? Tidak sedikit. Tidak sedikit tuh tadi Clarissa udah bilang, ya kan? Berarti 这些年他写了不少书, artinya tahun-tahun ini dia menulis buku yang tidak sedikit gitu, maksudnya sangat banyak buku. Nah, teman-teman ini sudah masuk penggunaan majas. Dia ini majas yang kalau kita bilangnya di dalam istilah linguistik itu masuk juga. Jadi alih-alih dia menggunakan kata khents ya, dia pakai lawan katanya, dia pakai antonimnya, yaitu pushal. Jadi khento gitu. Nah di situ tadi dia sudah soalnya sudah memberikan kepada kita itu banyak fonetik yang dia mirip-mirip ya, kayak xie, shao, ya kan? Ada sama-sama ada 3, tapi satu pakai x, satu pakai sh gitu kan? Ada shu-nya lagi ya kan? Nah, yang seperti itu yang akan kita temui nanti ya. Oke, kita masih ada sedikit waktu, kita coba lagi.八我也不知道他住哪儿。 Coba Clarissa. 我也不知道他住哪儿。
Oke, Faisal. 我也不知道他去哪儿。 Oke. Nah, ini untuk soal ini yang benar Faisal, karena tadi Faisal, 我也不知道他坐哪儿 salah. Tadi dia yang kata yang dia gunakan adalah 去 ya. Jadi 我也不知道他去哪儿 ya. Nah, artinya ada yang tahu? Saya tidak tahu dia pergi kemana. Betul ya. Oke, kita coba lagi sekali lagi yang ini terakhir kayak nomor terakhir ya. Mungkin nanti sisa waktu 5 menit untuk kita tanya jawab. 9. 请给我一杯咖啡。 Clarissa. 请给我一杯咖啡。 Ya, Faisal. 请给我一杯咖啡。 Oke. Artinya apa nih? Tolong berikan aku segelas kopi. Segelas kopi. Betul. Ya. Tolong atau mohon lanjut tanggung deh soal nomor terakhir di bagian pertama karena soal bagian pertama tuh 10 soal ya. Oke, pas jadinya. Oke, 希望你天天快乐。 Oke, Clarissa. 希望你天天快乐。 Oke, Faisal. 希望你天天快乐。 Ya, betul. Ya, jadi jawabannya 希望你天天快乐 ya. Bukan tian tapi tian ya. Jadi bukan pakai pinyin P tapi pinyinnya T ya. Nah, ada yang tahu artinya? Semoga Kalau Anda siwang bahagia. itu artinya Heeh. semoga. Iya. Semoga. Jadi semoga kamu Bahagia setiap hari. iya. Semoga kamu senang setiap harinya. Semoga kamu setiap harinya bahagia gitu ya. Oke. Nah, ini kita workshopnya kan cuma singkat ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nanti akan dihubungi untuk kalau misalkan mau full bentuk pembelajaran kelasnya berarti nanti boleh mengikuti kelas di Wardah College. Jadi mungkin besok atau Sabtu mungkin teman-teman akan dihubungi oleh bagian sekretariat di Wardah College untuk menanyakan bagaimana apakah akan bergabung untuk di kelas HSK di Wardah College atau tidak. Oke. Nah, untuk 3 Oke, menit langsung. terakhir nih kita coba tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau jadi pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan dari apapun. Misalnya teman-teman punya pertanyaan tentang HSK terus atau belajarnya gimana atau mungkin universitas atau gimana? Boleh, bebas. Pokoknya nggak ada hubungannya sama HSK dan Tiongkok gitu. Tapi jangan terlalu jauh dari tema ya. Gimana? Langsung saya tanya, saya tadi masuknya telat. HSK itu sebenarnya dibuatnya periode atau gimana ya maksudnya? Per bulan ada atau yang penting kita daftar langsung ada? Online test ya at center gitu ya, di senternya ada beberapa, di Jakarta juga ada beberapa. Nah itu biasanya setiap bulan ada. Nah untuk yang bulan Juli atau dari Juli sampai akhir tahun nanti langsung belum pantau. Nanti kalau misalkan mau diberikan info secara periodik, secara berkala, boleh nanti bergabung di kelas HSK di Wardah College. Di situ akan langsung selalu infokan ya. Jadi setiap kali ada ujian HSK pasti langsung infokan. Nah, kalau untuk yang online test at home memang nggak setiap bulan. Dia ada mungkin 2-3 bulan sekali gitu. Nah, kalau yang dari
berita terakhir itu ada di Oktober ya, terakhir di nanti bukan terakhir tapi terakhir tahun ini mungkin ya, terakhir tahun ini itu ada di Oktober. Jadi nanti teman-teman yang bisa mau mengikuti kelas HSK nanti mungkin boleh bergabung dulu di kelas HSK Wardah College. Nanti kalau udah di Wardah College nanti pendaftarannya akan dibantu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sedikit. Nah, untuk sebagai informasi tambahan, kita juga akan mengadakan workshop beda soal yang lebih setingkat di atasnya nanti di bulan depan di 13 Juli ya. Rencananya 13 Juli nanti untuk kepastiannya bisa dilihat dipantau di Instagram Wardaya College ya. Boleh di Instagramnya di Wardaya College Official ya. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali 1 menit terakhir sebelum kita selesai? Tidak ada? Nantinya mungkin kalau mungkin informasi tambahannya sambil menunggu waktunya selesai. Jadi pada saat pada saat ujian HSK-nya itu mungkin kalau misalkan saya sehari-hari belajar atau setiap kali belajar Mandarin tuh nggak ada masalah kok, tapi ujiannya belum tentu ya karena tekanannya tinggi. Jadi kalau apalagi online test at home itu dia punya keunggulan. Keunggulannya kita bisa simulasi di rumah gitu. Kita bisa lihat kisi-kisinya soalnya. Walaupun nggak 100% ya pastinya ya. Tapi kira-kira seperti itu soalnya. Tapi kalau di online test at home itu kerugian, bukan kerugian ya, mungkin downside-nya atau sedikit yang negatifnya itu adalah pengawasannya ketat. Jadi tensinya tinggi kalau ujian gitu ya. Ada bisa jadi tegang, bisa jadi tiba-tiba lupa apa yang mau diomongin ya. Nah, sebagai tambahan juga sedikit, itu kan tadi bagian 1 ya teman-teman ya. Jadi bagian 1 tuh bagian paling gampang, poinnya paling sedikit. Jadi mengulang kalimat dengan intonasi dan lafal yang paling betul gitu ya, dengan sepresisi mungkin. Untuk bagian 2 itu 2 soal, bukan 2 soal. Untuk bagian 2 itu kalau nggak salah 10 soal juga. 10 soal itu menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman akan menerima pertanyaan dan menjawab sesuai dengan konteksnya teman-teman. Itu kan lebih susah lagi ya, lebih lebih next level gitu. Yang paling susah adalah part 3. Part 3-nya itu diberikan pertanyaan dan disuruh elaborasi. Beberapa pertanyaan yang pernah keluar adalah siapa orang yang paling kamu cintai dalam hidup? Jelaskan. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong misalnya wo mama, wo papa gitu. Nggak bisa gitu doang, harus jelasin gitu kan. Nah itu nanti teman-teman akan belajar itu di kelas HSK di Wardaya gitu ya. Nah habis itu untuk misalnya juga ada pertanyaan pernah kayak gini. Eh, eh, dalam belajar Mandarin, siapa yang paling banyak membantu dalam proses belajarmu? Jelaskan. Seperti itu juga pernah gitu. Jadi banyak yang hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi kita harus explain, kita harus reasoning. Itu beginner aja udah seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita coba di 13 Juli ya dipantau saja di Wardaya College Official di Instagramnya akan ada jadwal untuk info session yang untuk KSKK intermediate. Ya, jadi intermediate itu sudah bisa dibayangkan mungkin kira-kira kayak apa nih soalnya gitu ya. Oke, sekian dulu untuk workshop bedah soal bersama Wardaya College pada sore hari ini. Sampai ketemu teman-teman di nanti ya di kelas HSK di Wardaya College-nya bersama dengan saya. Nanti akan ada follow up info dari sekretariat Wardaya College ya. Mungkin di hari besok atau di hari Sabtu ya paling lama. Oke, baik. Sekian untuk workshop bedah soal kali ini. Saya Lars Restu undur diri sebagai
pembawa materi. Sampai ketemu di workshop bedah soal di bulan depan ya. 谢谢老师。好，再见大家，selamat jumpa，再见，再见。再见。